Oh muridku, akulah gurumu yang kan menuntun hidupmu. Seperti padi ku rawat setiap hari, ku jaga, ku beri motivasi diri, menuntun tumbuhnya kodrat anak, mengantar hidupnya pada bahagia. Jadilah manusia, manusia yang kuat dan merdeka, untuk cari minat dan bakatmu, membimbingmu dan bersamamu untuk wujudkan masa depanmu. Seperti padi ku rawat setiap hari, ku jaga, ku beri motivasi diri, menuntun tumbuhnya kodrat anak, mengantar hidupnya pada bahagia. Jadilah manusia, manusia yang kuat dan merdeka. Semuanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini di tanggal 1 bulan Maret 2023 kita akan membahas materi lanjutan mengenai statistika, yang dimana minggu lalu kita sudah membahas mengenai statistika yang judulnya apa kemarin minggu lalu? Jenis datanya. Oke, jenis data. Nanti kita akan mempelajari mengenai statistika. Melanjutkan tentang jenis data. Kalau kemarin kita sudah belajar jenis datanya, kita akan melanjut ke penyajian data dalam statistika. Terutama di sini penyajian datanya adalah penyajian data tunggal. Gitu. Nah, sebelum ke materi, mau ditanya dulu siapa yang tidak masuk, kita absen. Untuk Ali Lukman hadir. Oke, Anissa hadir. Anis. Oh, hadir. Dede, alhamdulillah itu ya. Sehat Dede ya. Destri hadir. Dina hadir. Fauzi. Oke, belum ada surat tapi ya. Oke, kita eskan dulu dikit. Ibnu hadir. Imma hadir. Lia. Oke. Rado, belum ada keterangan. Oh, sudah. Dari kapan? Dari kemarin. Rizky Jamaluddin juga dari kemarin suratnya. Sudah keluar ya. Jadi dari 35 ya yang hadir, cuman yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Yang 9, oh ya ini sakitnya orangnya 8 orang. Oke, berarti sekitar 20. Udah 20 berapa? Siapa yang masuk berarti? Dari 35 cuma 8 yang nggak masuk? 22. Ya. Oke. Nanti dalam materi saya yang statistika yang akan kita pelajari, kita akan membagi menjadi 3 kelompok yang tadi dijelaskan, yaitu menjadi kelompok visual, kinestetik, dan juga auditori.
Ya, nanti pemilihan kelompoknya kalian silahkan membuka gadget, gawai atau handphonenya. Kita akan melakukan sedikit tes. Kalian ada di posisi mana? Auditori, visual, ataukah kinestetika? Ya. Teknik silakan duduk di kayaknya dulu ya, sebelah sana ya. Sebelah sana auditori, kinestetik dan kinestetik sebelah sana. Sisanya mungkin lebih banyak di sini ya. Oke, gitu aja. Dan auditori kinestetik dan kinestetik saja pindah ke sebelah sini. Sisanya dari ke arah lebih banyak di visual, kinestetik, dan juga ada auditori. Terus itu ke bawah. Silakan kita bagi lihat. Untuk kesepakatan kelasnya terdiri dari 7 poin. Kita baca satu-satu ya. Semoga bacakan ya. Baca. Oke. Nah, kesepakatan kelasnya. Yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan dalam kelas. Jadi kalau kotor silakan dibersihkan sebelum pembelajaran. Ada poin kedua yaitu saling menghargai dan juga menghormati. Di dalam kelompok kalau menghargai dan menghormati tidak ada yang saling mengandalkan ataupun lain-lain. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang sopan. Jadi bahasanya bisa mungkin sopan. Selanjutnya adalah bijak dalam menggunakan gawai. Gawai itu gadget atau smartphone ya. Kalau membahasakannya adalah sebuah gawai. Selanjutnya poin ke 5. Tepat waktu masuk, tepat waktu selesai semua pembelajaran ataupun tugas lain-lain. Disiplin. Dan yang terakhir adalah mengenai disiplin. Disiplin muncul lagi. Poin ini berarti iya muncul lagi. Nah, yang terakhir adalah semangat dalam belajar ya. Jadi diminta kita untuk kesepakatan kelasnya adalah kita penuhi dari 7 poin tersebut. Ya, bisa pahamnya untuk menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, menghormati, tutur bahasa yang sopan, gawai, tepat waktu, disiplin, dan juga semangat belajar. Seperti itu. Sudah dibagi menjadi kelompoknya banyak ya, visualnya banyak. Di luar dari ekspektasi, saya kira kebanyakan di kinestetik dan auditori, ternyata banyaknya visual, kinestetik dan lain. Oke. Untuk yang diberi tugas dulu yang sedikit dulu ya yang berkelompok auditori kinestetik dengan kinestetik yang berjumlah 7 orang. Itu buat digambar di mana? 7. Oh, ini. Kalau di gelas apa aja? Saya Afi audio visual berarti di sini ya maksudnya di sini ya. Kalau untuk kelompok bukan untuk akta dan kinestetik saja karena nanti pembelajarannya beda kinestetik dan visual. Kalau visual nanti ada video yang sudah siap. Ini saja untuk audio kinestetik sebentar. Untuk kinestetik kalau belajar sambil mendengarkan sesuatu dalam artian berisik terganggu nggak? Visual ya. Nah, misalnya kalau visual itu di satu laptop kan nggak ada ya, cuma ada satu yang disediakan. Mau direct juga yang disediakan pakai pengayaan. Ini aja. Satu laptop itu benar. Nah, misalnya nanti berdua baris ini bapak kasih file saja.
dilihat di handphone masing-masing ya, dikirim. Total file cuma ada dua, yang satu 25 mega, yang satu lagi sekitar 21, sekian mega, sedikit. Oh 27 dan 23. Ini ada. Bapak cek dulu. Untuk pembagian materinya nanti itu kinestetik, kalian nanti kinestetik dan juga auditori kinestetik, kalian mengakses website nanti Bapak akan kirimkan. Inti materinya sama, yaitu penyajian data. Nanti tujuannya adalah saat mempelajari mengenai penyajian data ini, kalian itu bisa merubah dari sebuah bentuk data tunggal. Data tunggal pernah dijelasinnya kemarin? Ya, contohnya apa kemarin ya? Data tunggal. Data tunggal itu yang kemarin masih berbentuk acak yang belum dalam bentuk tabel. Masih ada? Ada? Tidak ada? Tidak ingat? Oke. Nanti data tunggal itu dalam pembelajaran nanti kita akan merubah data tunggal tersebut menjadi suatu diagram. Diagramnya ada 3 jenis diagramnya. Ini 3 ya. Yang satu diagram batang, yang satu diagram garis, yang satu lagi ada lingkaran, diagram dalam bentuk lingkaran persentase. Nanti ada hitungan-hitungannya di dalam website dan juga di dalam video yang akan Bapak bagikan. Ya, share saja deh. Kalau lewat WhatsApp tidak akan bisa, jadi akan lewat kita share aja. 6 cukup lah ya terus ini, atau bisa lebih silakan nanti. Kalau yang handphonenya gawainya baterainya sedikit, silakan gabung ke laptop ini untuk mempelajarinya. Ada 2 video, silakan di ini ya. Ini ya. Kita di belakang atau di tengah-tengah silakan dibuat vlognya lebih enak. Untuk video kan visual karena banyak ya. Kita lagi dulu aja. Bapak akan sharekan dulu link untuk kalian akses. Kalau kalian sudah akan di kopinya dia tidak. Silakan dibaca, dipelajari. Diagram yang dibahas hari ini. Berikutnya penyajian data tunggal dengan tabel dan
Garisnya karena dua kan gabungan. Oh, Nah, waktu kali dua ya. Ada dua. Dan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom naik dengan 9, 12, 11, dan Cara perhitungannya yang sebelah mana gitu? kenapa jadi 16% sama itu? Oh, 16 doang. Udah banyak. Oke. Kenapa itu 60? Kan besar dari ini. Karena katanya frekuensi itu 535. Jadi ada nggak di atas? Contoh soalnya. Nah, dari sini kita hitung frekuensinya. Katanya satu data 135 itu ada hitung untuk semua datanya. Jadi ini rumusnya memang dikali 360. Jadi 5/30 dikali 360 derajat. Hitungan coba kalau mau dihitung, coba hitungnya gimana? 360. Kita rumus ini. 5/30 dikali 360. Bagaimana cara pengaliannya? Ini jadi Boleh dibagi gitu. Jadi berapa? 30 dibagi 360 dibagi 30 gitu. Boleh gitu. Hasilnya berapa ya? Jadi berarti kan kalau ini mau dibagi, terus dulu 5 Di sini di setengahnya sama dengan 5. sama Terus ini 360 bagi 30 berapa?
Oke, dari dua kelompok berarti kan ada yang membaca ini secara spesifik ini, gitu ya. Dan juga ada yang melihat secara visualnya tadi ya. Nah,
kalau Bapak ingin menanyakan dari hasil pengamatan sekitar berapa menit, 20 menit atau lebih tadi itu, yang sudah ditonton video-videonya dan juga melihat membacanya, apa yang sudah kalian dapatkan? Apa aja yang dibahas di dalam materi tersebut? Apa yang tidak? Tunggal menjadi sebuah diagram. Ada berapa jenis diagramnya? 3. Tuh. Diagram batang. Diagram batang. Itu kalau tidak salah saat membuat tabel semua ada tabel tadi ya? Oke. Ada yang disebut sebagai banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu maksudnya apa? Dari yang kalian baca atau nonton dari banyaknya kelas itu apa sih? Ada banyaknya kelas tadi ya? Banyaknya kelas kan tadi ya? Ada banyak kelas, ada terus panjang kelas ya. Kalau masalah yang pakai itu ada tidak? Tinggi badan. Oh masalah tinggi badannya boleh ada. Batas kelas tadi ada yang dibahas? Tidak ada. Oke, rumus untuk mencari tepi bawah deh. Ada tepi bawah tadi? Ada yang mungkin fisik ada materinya. Oke, rumusnya apa tadi tepi bawah deh? Tepi bawah. Batas bawah dikurangi 0,5. Kalau yang tepi atas ditambah 0,5. Misalkan di sini kalau Bapak mengambil kelas, ini ada berapa kelas di situ ini? 2, 3, 4, 5. Ini banyaknya kelas itu yang tadi ya. Kalau kalian itu, jadi banyaknya kelas adalah dari 1 sampai 5 ini kelas pertama, kelas kedua, 3, 4, 5 dengan ya jangan ada rumusnya tadi ya. Rumus mencari banyaknya kelas yang dijelaskan di sini dari ditulis. Kalau misalkan Bapak mengambil satu kelas pertama ini, ditanya berapakah tepi bawah dari kelas pertama ini? Tepi bawah, bukan batas bawah, tepi bawah dulu. Tepi bawah. Tadi katanya rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Di sini batas bawahnya berapa? 1. Batas atasnya berapa? Dari kelas 1. Berarti tepi bawahnya berapa kalau dari kelas ini? 0,5. Tepi atasnya? 5. Gitu ya, jadi rumus tadi dimasukkan ke sini. Kalau mencari tepi bawah dari masing-masing kelas, kita ambil nilai terkecil dikurangi 0,5. Kalau yang mencari tepi atas, kita ambil nilai terbesar dari kelas itu, lalu ditambahkan 0,5. Terus saya di sini ada video membuat sebuah tabel ya, menjadi berapa frekuensi seperti ini tadi. Nilai dia dari frekuensi sekian. Coba kalau misalkan ada data, ingin mengetes kalau misalkan ada datanya seperti ini. Nah, kira-kira kalau kayak gini ada berapa nilai dan berapa frekuensi yang akan kita dapatkan? Coba. Kalau yang mau mencoba di depan silakan. Ini Bapak buatkan dulu sebuah tabelnya ya. Kita ambil tabelnya, nanti kita coba-coba saja. Bisa seperti ini. Yang sini apa? Ya, ini sebuah data dengan data hasil ulangan siswa 10 di KP 3. Nilainya seperti ini semua. Nilainya kayak gini, boleh matematik, Indonesia, Inggris semuanya begini lah semuanya. Oke, sekarang kita buat menjadi sebuah data tabel dulu. Ada nilai dan frekuensinya. Coba minta berarti kita bantuan 2 orang nih.
Terima kasih. Frekuensinya adalah banyaknya data dari 65, berarti dalam 5 ada berapa? Boleh dicoret guys? Ini 1. Terus ada lagi, satu lagi coret 2. Sekarang 70. Tuh, 2, 3. Kira-kira nih, di soalnya nih dari A, B, C, D mana yang sesuai dengan tabel yang sudah dibuat? Ini kita yang A, ini B, ini C, ini D. Mana tabelnya? Yang sesuai dengan data-data yang sudah kita sebutkan. Berarti nanti jawabannya adalah seperti ini. Ya? Ini yang sudah bentuk tabelnya. Hasil hitungannya seperti ini. Kalau ini ditulis dari 65 kita 2, jadi bukunya ada 4, kita tulis semua ya. 2, 4, 6, 5, 7, 3, 1. Seperti itu. Sudah paham berarti ya? Tinggal nanti karena waktunya ya kalau ada enak ya. Oke. Seperti inilah membuat sebuah belum diagram ini masih membuat sebuah tabel yang dulu. Nanti sesuai diagramnya ada 3 jenis menggunakan hitungan lain lainnya. Kemungkinan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti ini. Yang kinestetik dan auditory gimana belajarnya? Enak. Belajar. Kalau memang ada kesulitan silakan membaca ditanyakan yang saya tadi nggak usah malu-malu namanya juga belajar. Terus yang visualnya hampir semuanya banyak sebanyak ini. Sebanyak. Jadi sebetulnya kalau medianya cukup akan dibagi 2-3 kan kita kelompok seharusnya didapatkan bahwa model pembelajaran kalian adalah seperti ini ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sebenarnya kita akan mempelajari mengenai statistika penyajian data dengan 3 jenis diagram dan perhitungannya masing-masing. Oke, kalau diagram lingkaran itu ada rumusnya. Ya, dia rumusnya apa tadi diagram lingkaran? Kalau kinestetiknya jelas. Yang video sudut mencari sudut. Yang pertama kan ada untuk diagram itu ada sudut menggunakan derajat, satu lagi persentase. Itu beda hitungannya ada beda. Cuman perbedaannya hanya di bagian pengalinya. Kalau misalkan derajat itu adalah frekuensi per jumlah data dikali 360. Kalau yang persentase dia dikali 100%, tapi ini juga sama seperti itu, jumlah datanya juga bedanya di situ aja. Kalau untuk
diagram batang menggambarnya menggambarnya. Terus satu lagi ada diagram garis itu tadi contohnya kalau tidak salah contoh ini sekarang misalkan begini ini misalkan seperti ini ya. Nah inilah titik-titik garis atau diagram. Kalau batangnya dia contohnya begini. Ada beberapa jenis untuk menggambar diagram batang. Ada yang seperti ini, dia pakai rumus tepi bawah tepi atas. Ada juga yang dia pakai jarak seperti itu. Nah, ada dua jenis sedikit ya. Jadi tidak ada salah. Tapi dua jenis itu ada sedikit perhitungan. Kalau yang ini dihitung sedikit mencari tepi atas tepi bawah untuk mencari pertemuan diagram dan juga lainnya. Begitu saja pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang penyajian data diagramnya. Terus setelah penyajian data diagram kita masuk ke yang terakhir adalah ukuran pemusatan data ya. Pemusatan datanya itu nanti ada median dan ada hitungan seperti ini. Median dan juga bisa berbeda aja waktu istirahat. Terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, alhamdulillah hari ini kita sudah pada fase di mana Pak Uke sekarang sudah menjalani PI kelima Pak, pendampingan individu pembelajaran bulan kelima, di mana pada pembelajaran kali ini Bapak itu akan kami nilai seraikan dengan keterampilan supervisi akademik dengan metode coaching, dengan pendekatan coaching, mengcoaching rekan sejawat. Keterhadiran saya adalah untuk mengobservasi keterampilan Bapak dalam coaching itu, kemudian juga nanti hal-hal yang memang perlu saya catat nanti akan saya catatkan di LMS saya. Kemudian proses yang nanti akan Bapak lakukan adalah berjalan saja sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Kemudian anggap saja saya itu tidak ada karena memang saya hanya mengobservasi, tidak memberikan masukan atau apapun itu. Kemudian juga sebelum coaching ini saya sudah menerima instrumen Pak pembelajaran yang sudah Bapak kumpulkan, kemudian juga penilaian yang sudah Bapak lakukan ketika observasi. Saya sudah menilai dan nanti tinggal cocokkan dari pra observasi dan sekarang adalah komunikasi atau diskusi pasca observasi. Untuk selanjutnya silahkan Bapak untuk berdiskusi dengan model coaching, untuk saya observasi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ajar, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, yang saya bantu Pak minta tolong untuk apa ya? Hari ini kan buat di kelas itu saya punya salah itu siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran terutama di matematika. Nah, berarti dari obrolan ini adalah Pak Ajar ingin bagaimana anak itu biar ada antusiasme dalam belajar matematika ya Pak Ajar ya? Terutama itu. Gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Ajar hal apa saja sih yang membuat siswa di kelas biar ataupun juga kurang antusiasme itu kurang apa? Kalau misalkan dilihat dari pengalaman sekarang kayak ini cara pengajaran kayaknya matematik yang masih monoton, yang banyaknya masih di ceramah dan mungkin model pembelajaran yang saya rasa belum banyak diterapkan seperti itu. Oke. Berarti tadi yang diceritakan oleh Bapak seperti model pembelajaran ya, ataupun juga masih banyak ceramah mengajar
masih monoton gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Pak Ajar itu adalah menjadi sebuah dilema atau problem gitu ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Pak Ajar nih gitu ya, yang kira-kira untuk biar tidak bosan apa nih Pak? Kayaknya sih siswa bagi mas sekarang ini perlu model yang lebih menarik lagi, kayaknya mungkin bisa nonton lah ataukah bisa langsung praktek dalam artian dari matematikanya. Ya, kalau kemarin kan kalau tidak salah anak-anak sudah dibagi dengan gaya belajar ya Pak ya. Nah, ada visual, ada auditori, kemudian ada lagi apa kinestetik gitu ya. Gitu kan, kemarin juga sudah dibagi kelompoknya dan gaya belajarnya. Mungkin kalau yang kurang apa saya pada menonton apalagi gitu. Ini dari sumber lain mungkin bacaannya dan juga yang kurang dalam artian ketertarikan siswa terhadap materi itu kurang. Kalau dari model pembelajaran mungkin Pak ada model pembelajarannya iya bisa jadi itu juga karena ini monoton itu bagaimana. Kira-kira yang Pak Ajar ketahui ini tentang model pembelajaran kira-kira yang bisa membangkitkan antusiasme atau juga keaktifan siswa apa? Yang seperti mungkin kayak contoh kayak susrei mungkin atau kan jigsaw atau mungkin yang ada number head together. Oh iya betul. Nah itu Pak Ajar juga mungkin lebih paham gitu ya Pak Ajar ya. Nah, karena memang mungkin untuk mengajar itu ada kegiatan sehari-hari kita ya Pak Ajar ya seperti itu. Nah selain dari tadi kan model pembelajaran dan juga istilahnya tadi menonton dan yang lainnya, kira-kira saya boleh tahu selain daripada yang Pak Ajar paket Ajar itu ada lagi referensi yang lain Pak Ajar itu? Referensi selain buku paket berarti ada mungkin bisa jadi di e-book atau menonton sebuah YouTube atau mencari pembelajaran yang ada di website seperti Ruang Guru, Genius dan juga lain-lain. Iya. Kalau kemarin mungkin kalau saya lihat ada dari Ruang Guru aja ya Pak ya? Iya, hanya Ruang Guru aja. Iya. Kemarin. Mungkin untuk menambah antusiasme juga mungkin. Tapi saya setuju Pak. Ada Instagram, ada model sosial yang lainnya atau Genius dan yang lainnya itu juga menambah sebuah referensi Pak Ajar untuk mengajar gitu ya seperti itu. Dan juga termasuk juga mungkin untuk antusiasme model mengajar pembelajaran juga mungkin bisa ada ice breaking atau atau ada lagi mungkin Ajar saya minta ice breaking ada lagi mungkin game gitu ya Pak ya? Ya seperti ini sih kalah game juga gitu. Berarti kan sudah teridentifikasi tuh gitu ya mengenai model pembelajaran Pak Ajar gitu ya. Terus kemudian juga tadi Pak Ajar juga sudah menyebutkan bahwasanya to stray, kemudian jigsaw dan yang lainnya seperti itu. Dan juga penambahan SDG dan juga game seperti itu ya Pak Ajar. Dan juga menambah referensi bahan ajar ya Pak Ajar seperti itu. Oke. Nah mungkin untuk rencana nih ke depan gitu Pak Ajar, karena memang selain daripada sekarang kita lakukan dan juga Pak Ajar sudah mengetahui kira-kira rencana aksi apa, rencana apa Pak Ajar untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira biar nantinya si siswa itu tidak lagi monoton diem gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kalau sudah dikelompokkan berdiam-diam juga gitu ya. Kira-kira paling itu ya yang sudah gue jawab, kita paling mencoba model pembelajaran yang lebih aktif lagi karena kan kemarin sudah membagi menjadi 3 jenis ya. Dari dasar itulah mungkin yang akan saya rencanakan bahwa melakukan model pembelajaran yang sesuai dengan kriteria siswa masing-masing seperti itu. Dengan gaya belajar masing-masing. Gaya belajar juga. Sebenarnya Pak Ajar udah bagus kemarin sudah membagi dengan menggunakan website ya Pak Ajar ya. Itu namanya Aku Pintar. Gitu. Jadi anak-anak sudah bisa mengetahui gitu ya. Gaya belajar dia itu seperti apa, ternyata ada yang genetik, ada yang lainnya, luar biasa. Ya.
ya mudah-mudahan rencana aksi Pak Ajar bisa dilakukan ya Pak ya, Iya. dan mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, kira-kira nih Pak, untuk bagi ada rencana, kira-kira rencana ini kapan mau dilaksanakan kira-kira? Kira-kira dalam waktu dekat ini, terutama yang pasti yang jelas kemungkinan di awal tahun ajaran baru, dikarenakan sudah mulai pembuatan modul ajar baru lagi, jadi bisa sesuaikan dengan kondisi siswa yang pembelajaran di tahun ajaran baru. Iya, betul. Karena memang di awal tahun ajaran baru mungkin Pak Ajar juga akan lebih matang lagi Pak Ajar ya, gitu. Tapi kalau misalnya lebih cepatnya mungkin setelah nanti kan sekarang di PTS ya Pak Ajar ya, di PTS kelas 12 sudah uji kom juga gitu ya. Jadi setelah nanti anak-anak masuk pembelajaran setelah PTS dilakukan rencana ini ya Pak Ajar ya. Nah, kira-kira Pak Ajar untuk kegiatan belajar mengajar Pak Ajar di kelas ini, kira-kira yang bisa bertanggung jawab dalam kegiatan ini siapa aja? Bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu ya, yang pastinya adalah saya sebagai guru dan juga masing-masing dari siswa ya gitu ya. Dan juga apalagi Dari mungkin sekolah? lingkungan sekolah paling di sekolah fasilitas seperti ini. Nah, kalau pimpinan pasti ya, Pimpinannya ya, kepala pasti sekolah. terus mendukung. Kalau di SMK kan kita pasti ada apa namanya, ada jurusan itu kepala jurusan di masing-masing, dan juga rekomendasi. Berarti kan tadi sudah Ajar sudah bisa menentukan apa namanya rencana dan juga ada yang tanggung jawab seperti itu, dan juga mungkin saya sekali lagi Pak Ajar sangat mendukung program kegiatan pembelajaran yang positif ini, yang istilahnya berujung kepada anak gitu ya, agar berpusat kepada anak, agar anak bisa belajar lebih nyaman sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak Ajar ya. Oke, yang mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Pak Ajar. Dan kalau menurut saya sih Pak Ajar sudah bisa menyelesaikan sendiri Pak Ajar, saya. Ya, walaupun itu kan paling tidak saya juga butuh saran dan juga dari teman sejawat, makanya saya meminta waktu untuk ke Pak Uke, bagaimana Pak dengan saran-saran, apakah ada saran lain masukan saya gitu. Iya. Ya sebenarnya mungkin Pak Ajar tuh sudah bisa sudah bisa menyelesaikan masalahnya, yang mengetahui ini poin-poin nih yang antaranya ada tadi model pembelajaran, kemudian juga ice breaking, game, kemudian menurut saya sih saya mengambil sebuah yang diajarkan kepada anak-anak itu kemarin adalah aplikasi, kemudian website Pak Ajar luar biasa. Nah itu adalah saya akan ambil dari terapkan ATR, mungkin itu udah verifikasi. Nah mungkin Pak Ajar ada lagi yang bisa saya bantu. Saya kira itu ya cukup Pak. Segitu aja, terima kasih atas waktu dan juga saran ya kalau sudah memberikan saran, apalagi kemarin juga membantu dalam observasi dalam kelasnya begitu. Ya mungkin terima kasih Pak Ajar, dan juga mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan ini menjadi penyemangat buat Pak Ajar untuk tetap mengajar kepada siswa-siswi. Ya. Terima kasih Pak Ajar. Ya. Terima kasih Pak. Manusia